Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Juliani, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 Universitas 11 Semarang. Hari ini, 30 November 2020, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 6 di tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, agar pembelajarannya lancar dan ilmunya bermanfaat buat kalian. Mari, silahkan dipimpin doa. Mas Naufal, dipimpin doa Mas Naufal. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih Mas Naufal. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini hari apa anak-anak? Senin. Hari Senin. Tanggal berapa ya? 29. 30 November. Nah, biasanya kalau hari Senin itu kita ngapain kalau di sekolah pagi-pagi? Upacara. Iya, benar sekali anak-anak hebat. Nah, karena kita dari rumah, kita tidak bisa melaksanakan upacara. Hari ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Kita nyanyi bersama-sama. Nih. Kita nyanyi. Di sana Untuk Indonesia Raya. Indonesia yang cinta Indonesia merdeka majulah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku merdeka. Nah, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Masih ingat ya? Masih. Nah, meskipun kalian belajar di rumah, jangan lupa ayo protokol kesehatannya apa kemarin? Masih ingat enggak? Masker. 3M-nya apa? Yang pertama harus Menjaga jarak. iya, Menjaga jarak. pakai masker. Iya, Mencuci tangan. mencuci tangan pakai sabun dan air Menjaga jarak. mengalir. Dan M yang ketiga menjaga jarak. Iya, kalian hebat. Itu diterapkan selalu ya agar kalian terhindar dari virus apa? Corona. Sampai kita terkena ya. Nah, kemarin kita belajar tentang apa yang kemarin? Dan magnet. Iya, sifat-sifat magnet. Kemudian kalian telah melakukan percobaan apa yang kemarin?
benda magnetis dan non-magnetis. Ya, pintar sekali. Kalian sudah melaporkan ke Ibu. Nah, kemudian selain itu kemarin kita belajar tentang daftar riwayat hidup. Nah, hari ini kalian akan memperhatikan benda-benda di sekitar kalian, kemudian kalian juga akan menganalisis sifat-sifat magnet. Kemudian kalian nanti juga akan melakukan percobaan lagi tentang sifat-sifat magnet. Sudah disiapkan, Nak, magnetnya, Nak? Bahan-bahannya yang Ibu share di LKPD kemarin sudah disiapkan semua, nggih? Nah, nanti kita juga akan belajar lagi menganalisis komponen apa saja yang ada di daftar riwayat hidup. Seperti itu ya. Sudah siap ya? Kalian harus meskipun belajar di rumah, kalian harus tetap semangat, tidak boleh loyo, apalagi ini sudah mau penilaian akhir semester. Harus tetap semangat belajarnya ya. Jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Nah, kita akan memasuki materi hari ini ya. Nah, hari ini tanggal berapa tadi? 30 November. Hari ini kita akan belajar di tema 5, subtema 2, tentang usaha di sekitarku di pembelajaran ketiga. Nah, kemarin pembelajaran 2 sudah, sekarang pembelajaran ketiga. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Usaha di sekitar. Nah, yang akan kita pelajari hari ini, kalian akan mengamati benda-benda di rumah. Kemudian kalian akan menganalisis sifat-sifat magnet dengan tepat. Kemudian kalian juga akan melakukan percobaan sehingga kalian bisa melaporkan hasil percobaannya tentang sifat-sifat magnet tersebut. Kemudian nanti akan Ibu tunjukkan formulir pendaftaran dan formulir daftar riwayat hidup. Kemudian nanti kalian akan menganalisa komponennya apa dan kalian akan mencoba mengisi daftar riwayat hidup kembali dengan tepat. Nah, apakah kamu masih ingat, Nak, tentang jenis-jenis magnet? Masih ingat, Dak? Masih. Ya, masih. Yang ini magnet apa ini? Yang pertama Ibu tunjukkan ini magnet apa? Magnet Batang. Iya, pinter. Anak-anak hebat. Ini magnet silinder. Iya, ini magnet Jarum. Ini magnet ring atau lingkaran. Ini magnet atau magnet kalau bentuknya seperti U tapi agak berbeda itu namanya magnet ladam. Nah, kalau punya Ibu ini berarti magnet apa, Nak? Yang Ibu tunjukkan ini magnet apa? Batang. Iya, pintar sekali, anak-anak hebat. Nah, itu tadi jenis-jenis magnet. Kalau punya kalian magnet apa, Nak? Lingkaran. Magnet lingkaran. Magnet batang kemarin ya. Nah, nanti digunakan lagi untuk percobaan ya. Nah, kemarin belum pembelajaran ini, kalian telah melakukan percobaan tentang benda magnetis dan non-magnetis. Masih ingat enggak benda magnetis itu apa? Mbak Septi, benda magnetis itu apa? Jarum. Iya. Benda magnetis itu yang dapat ditarik oleh magnet, apa yang tidak dapat ditarik oleh magnet, Mbak? Mbak Septi. Yang dapat ditarik. Iya, pintar sekali. Mas Wahim, berarti contohnya yang kemarin benda magnetis itu apa? Contohnya yang bisa Jarum. Iya, pentol, paku, jepit kertas. Iya. Kalau benda non magnetis contohnya apa, Mas Vano? Benda non magnetis.
Iya, Kayu. apalagi? Kertas. Iya, Kertas pintar lipat. sekali anak-anak hebat semua. Kemarin sudah mempraktekkan semua ya? Sudah. Iya, laporannya sudah Ibu terima, bagus-bagus sekali. Nah, perhatikan gambar, masih ingat ya percobaannya? Ini pensil, berarti termasuk benda magnetis apa non-magnetis, Mbak Aurin? Non magnet. Iya, non-magnetis, anak pintar. Kemudian Mas Faris, kalau peniti, termasuk benda apa Mas Faris? Magnetis. Magnetis. Magnetis, iya hebat. Ini penghapus, berarti termasuk benda apa Mas Dani? Non-magnetis. Non-magnetis, iya pintar. Ini paku, berarti termasuk benda apa Mbak Sachiko? Termasuk benda apa? Magnetis. Magnetis. Kalau penjepit kertas kemarin apa? Magnetis. Magnetis. Kalau sisir? Sisir? Non-magnetis. Non-magnetis. Iya, berarti kalian sudah paham ya tentang benda magnetis dan non-magnetis, anak-anak hebat. Kemudian, Ibu ingatkan kembali tentang benda magnetis, itu benda yang dapat ditarik oleh magnet. Biasanya terbuat dari logam, besi, atau baja. Kalau benda non-magnetis itu benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Biasanya benda-benda ini tidak mengandung logam. Nah, sampai sini paham ya kemarin benda magnetis dan non-magnetis ya? Paham. Alhamdulillah, bagus, anak-anak hebat. Nah, sekarang amatilah benda-benda berikut. Ini gambar apa, Mas Dani? Gambar. Gambar apa ini? Gambar kulkas. Di pintu kulkas itu biasanya ada tempel-tempelannya enggak di kulkas di rumahmu? Ada yang punya enggak? Nah, ini gambar apa ini? Siapa yang punya ini? Speaker ya, pintar sekali. Ada yang punya ini? Ada yang punya ini, Nak? Ada. Nah, ini gambar apa ini? Yang ketiga ini? Kompas. Iya, pintar. Kompas. Kebetulan Ibu juga punya kompas seperti ini ya. Pernah lihat kompas, Nak? Pernah. Iya. Biasanya dipakai buat apa kompas, Nak? Penunjuk arah mata angin. Penunjuk arah mata angin. Nah, kemudian ini gambar apa ini? Ini contoh benda-benda magnetis untuk kesehatan. Pernah mendengar orang yang sakit harus di-scan, Nak? Pernah dengar? Kenapa kok di-scan? Biasanya habis jatuh ya, biar kita lihat luka di dalamnya itu terluka apa tidak, kepalanya atau apanya, gitu ya. Nah, yang untuk men-scan ini juga peralatan yang menggunakan magnet. Nah, untuk men-scan orang yang sakit di dalamnya, biar bisa kita tahu sakit apa di dalamnya, itu bisa dengan mesin MRI namanya. Itu juga menggunakan magnet. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat magnet. Sifat magnet yang pertama, magnet dapat menarik benda magnetis. Nah, tadi sudah kita bahas benda magnetis itu apa? Mas Dani, diulangi lagi benda magnetis itu apa, Mas Dani? Jarum. Iya, contohnya jarum. Berarti benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya apa, Mbak Seli? Contohnya apa tadi yang bisa ditarik oleh magnet, Mbak Seli? Paku. Iya, paku, jarum. Nah, itu adalah sifat-sifat magnet. Tapi yang bisa ditarik oleh magnet hanya benda-benda tertentu, yaitu benda magnetis. Itu akan tunjukkan, misalnya, kemarin kalian sudah melakukan ini penjepit kertas, Ibu tempelkan. Kalau dia terbuat dari besi, berarti dia menempel. Nah, ini menempel, berarti penjepit kertas termasuk benda magnetis. Salah satu sifat magnet itu dia menarik benda-benda magnetis.
Nih, Magnet. nah, untuk sifat yang pertama, paham nak? Paham. Paham. Nah, sifat yang kedua, magnet itu mempunyai dua kutub. Ini kutub itu ujung-ujungnya, ya. Kutub magnet itu ada dua, yaitu utara dan Dan Selatan. selatan. Iya, kalau di Indonesia itu disingkat U dan S. US. Itu utara, S itu selatan. Selatan. Kalau di luar negeri itu singkatannya beda, nak. Biasanya di luar negeri itu pakai bahasa Inggris disingkat N dan S. N itu artinya north atau utara. Kalau S itu artinya south atau selatan. Tapi Ibu ulangi lagi, magnet itu mempunyai dua kutub, yaitu apa tadi? Kutub utara. Utara dan kutub selatan. Kalau disingkat U dan S. S. Kalau di luar negeri disingkat apa dan apa tadi? N. Iya, pintar sekali anak-anak hebat. Kalau di luar negeri disingkatnya N dan S. N tadi apa? Tadi apa? North. S tadi apa? Selatan. South, selatan. Iya, pintar sekali. Ini sifat magnet yang kedua, mempunyai dua kutub. Ingat, kutub itu di ujung-ujungnya ya. Kutub itu di ujung-ujungnya, utara dan selatan. Itu sifat yang kedua. Untuk sifat yang kedua, paham ya? Sifat yang kedua paham? Paham ya, mempunyai dua kutub. Saya lanjutkan sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga, medan magnet yang akan membentuk gaya magnet. Sifat magnet membentuk gaya magnet, artinya gaya magnet tidak hanya berada pada ujung-ujungnya saja, tetapi juga berada pada sekitar magnet. Nah, daerah di sekitar magnet ini yang masih dapat ditarik oleh magnet itu namanya medan magnet. Nah, medan magnet itu kalau semakin dekat dengan magnet, maka daya tariknya atau gaya magnetnya itu akan semakin besar. Kalau semakin jauh, berarti gaya magnetnya semakin kecil. Kalau dekat, berarti ditarik kuat apa lemah, nak? Kuat. Iya, karena gaya tariknya besar. Kalau jauh, berarti dia gaya tariknya kecil, berarti dia tidak dapat ditarik oleh magnet. Berarti semakin jauh dari magnet, medan magnetnya semakin kecil. Sampai di situ paham, nak? Paham. Medan magnet. Saya ulangi. Kalau semakin dekat dengan magnet, gaya magnetnya semakin Besar. sekali. Kalau jauh, berarti gaya magnetnya Kecil. iya, pintar sekali. Kalau dekat berarti daya tariknya juga semakin kuat. Kalau jauh berarti gaya tariknya semakin kecil. Seperti itu. Paham ya tentang medan magnet, paham ya? Paham? Sifat yang ketiga? Paham. Kemudian sifat yang keempat, magnet itu mempunyai dua kutub. Apa tadi? Kutub utara dan selatan. Nah, apabila kutub itu saling didekatkan, itu akan terjadi sesuatu. Kalau kutub yang sama, ini misalnya yang Ibu punya, yang hitam-hitam ini utara, yang merah selatan, seperti itu ya. Nah, kita coba praktekkan. Yang utara sama utara didekatkan, ini tidak bisa saling bertarikan, dia menolak, saling bertolak menolak ya. Kita coba kalau yang kutubnya tidak senama, utara dan selatan, ini akan tarik menarik, ini seperti ini ya.
Kalau kutub yang senama, dia akan tolak menolak, dia nggak mau nempel, dia nggak mau narik. Kalau kutub yang tidak senama, misalnya utara didekatkan dengan yang selatan, dia akan tarik menarik atau magnetnya akan menempel seperti itu. Jadi sifat yang keempat itu apabila kutub magnet senama didekatkan, mereka akan saling, kalau senama akan saling Tolak menolak. Sekali. Kalau senama itu tolak menolak. Kalau kutub yang tidak senama didekatkan, mereka akan saling Tarik menarik. Iya, pintar sekali anak-anak hebat. Itu sifat yang keempat. Sifat yang keempat paham, Nak? Paham. Paham, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Kemudian magnet itu, sifat kemagnetannya itu dapat hilang atau tidak permanen. Nah, bagaimana bisa hilang? Itu karena dipukul atau dibakar atau dialiri arus searah atau arus AC namanya. Nah, kalau magnet itu dipukul-pukul lama-lama ini tidak bisa menarik benda-benda magnetis lagi, apalagi dibakar. Nah, itu akan menghilangkan sifat-sifat kemagnetan. Nah, itu tentang sifat-sifat magnet. Ada berapa tadi? 5. Tadi? Iya, ada 5. Nah, yang pertama apa tadi? Magnet, menarik, benda-benda magnetis. Yang kedua, magnet mempunyai dua kutub. Iya, anak-anak hebat. Kutub apa tadi? Iya, kutub utara dan selatan. Itu kalau di Indonesia, kalau di luar negeri tadi disingkat apa dan apa tadi? N dan S, north dan south. Iya, pintar sekali. Sifat yang ketiga apa tadi? Mempunyai medan magnet. Iya, sifat yang keempat? Mempunyai medan magnet. Ini sifat yang keempat. Kutub senama bila didekatkan akan Tolak menolak. Akan tolak menolak. Iya, bagus. Kalau kutub yang tidak senama akan menarik. Iya, pintar. Sifat yang terakhir, sifat kemagnetannya dapat hilang. Sifat magnet dapat hilang karena dibakar, kemudian dialiri arus listrik yang searah atau AC. Nah, nanti Ibu untuk menambah pengetahuan kalian tentang sifat-sifat magnet, nanti Ibu akan share link video dari YouTube. Nanti kalian pelajari lagi sifat-sifat magnet ya. Nah, kemudian nanti kalian setelah ini mengerjakan LKPD untuk membuktikan sifat-sifat magnet tadi. Di antaranya sudah disiapkan alat dan bahannya, Nas? Sudah. Magnet. Kalian akan menggunakan sepasang magnet, peniti, penjepit kertas, pensil, kertas, kaca, kain, plastik, jarum, dan panci. Kalau tidak ada panci ya tutupnya boleh. Nanti kalian dekatkan dengan magnet benda-benda tersebut. Apakah itu termasuk benda magnetis atau non-magnetis. Kemudian nanti kalian juga akan praktek sendiri. Tadi sudah Ibu contohkan. Kalau kutub yang senama itu bagaimana nanti tolak menolak apa tarik menarik. Kalau kutub yang tidak senama akan tolak menolak apa tarik menarik. Nah, itu nanti kalian buktikan ya. Kemudian nanti akan membuktikan lagi tentang medan magnet. Nah, kalian menggunakan kertas, kemudian diisi pasir, kemudian dijalankan apakah membentuk garis-garis gaya magnet seperti gambar Ibu tadi, seperti itu. Setelah melakukan percobaan, nanti hasil pengamatannya kalian tulis sesuai LKPD yang Ibu kirim tadi ya. Nah,
Tentang laporannya, nanti kalian mencoba melakukan percobaan, kemudian ditulis seperti itu laporannya, nanti dikirim melalui WA seperti biasa, dikirim ke Ibu ya. Kemarin sudah bagus laporannya, terima kasih ya. Nah, kita lanjutkan. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah membuat peta pikiran tentang data diri kalian. Kemudian kalian akan gunakan untuk menulis daftar riwayat hidup. Nah, hari ini kalian akan menulis daftar riwayat hidup kalian sendiri. Nah, kemarin daftar riwayat hidup itu berisi apa saja? Data diri dari kalian. Nah, kemudian fungsinya untuk apa kemarin daftar riwayat hidup? Untuk misalnya mendaftar ikut lomba, kemudian ikut ekstrakurikuler. Untuk kalau orang yang sudah lulus kuliah untuk melamar pekerjaan. Nah, ini komponen daftar riwayat hidup. Silahkan kalian perhatikan baik-baik. Daftar riwayat hidup ada data pribadi, itu ada nama lengkap, alamat. Jangan lupa pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, kemudian warga negara mana, agamanya apa, itu namanya data pribadi. Kemudian kalau untuk ekstrakurikuler, misalnya kegiatan ekstrakurikuler yang kalian minati apa, seperti itu. Kemudian di bagian pendidikan, kalian isi jenjang pendidikan, misalnya TK mana, kemudian SD mana, seperti itu ya. Kemudian percakapan, kamu itu ahli dalam apa misalnya, sukanya apa misalnya, renang, pandai dalam berenang, atau bulu tangkis, dan sebagainya. Itu dalam hal kecakapan. Ini adalah komponen daftar riwayat hidup. Nah, perhatikan data pribadi tadi sudah dijelaskan, berisi nama lengkap, alamat, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, warga negara, dan agama. Kemudian bidang yang diminati, kalian menuliskan bidang yang diminati apa. Riwayat pendidikan, misalnya TKA-nya di mana, TKB-nya di mana, SD-nya mana. Ekstrakurikuler, kalian ikut apa. Kecakapan itu keterampilan yang kamu miliki, misalnya apa, renang, atau menulis, atau cakap dalam bahasa Inggris. Nah, itu untuk daftar riwayat hidup. Nah, nanti kalian akan belajar mengisi daftar riwayat hidup seperti ini. Nah, nanti sudah Ibu kirimkan melalui LKPD, ya, yang di LKPD kalian. Nanti kalian melengkapi ini, daftar riwayat hidup ini. Kemudian hasilnya difotokan, dikirim ke Ibu lagi ya. Ada pertanyaan enggak tentang mengisi daftar riwayat hidup, Nak? Mungkin ada pertanyaan? Enggak. Nah, sudah jelas untuk pengisian komponen daftar riwayat hidup? Apa saja tadi yang harus diisi tadi? Apa saja tadi? Mas Vano, apa saja tadi? Nama, selain nama? Nama, nomor, kode pos, Iya. nomor telepon, Iya. jenis kelamin, Iya. Apalagi? Mbak Septi ya, agama, agama, iya. Riwayat pendidikan. Kalau misalnya Mas Naufal, nama. Kalau ditanya nama, namanya siapa Mas Naufal? Diisi apa Mas Naufal? Naufal. Naufal, nama lengkap? Nama lengkapnya siapa? Hasanul Haq. Iya. Kalau ditanya alamatnya mana? Alamatnya Mas Vano. Mana alamat Mas Vano? potongan, Ya, harus alamat lengkap kalau mengisi. Kalau jenis kelamin, Mbak Aurin, diisi apa jenis kelamin? Perempuan. Iya, pintar sekali. Tempat tanggal lahir, Mbak Safina, diisi apa tempat tanggal lahir Mbak Safina? Klaten. Iya. 2008.
Iya, pintar sekali. Bidang yang diminati. Mas Dani, bidang yang diminati apa? Apa Mas Dani? Misalnya menulis, berenang, apa? Riwayat pendidikan, TK-nya di mana? Mas Faris, TK-nya di mana Mas Faris? Muda. Iya. Kemudian ekstrakurikuler yang ingin diikuti apa? Mbak Sachiko misalnya. Tenang, Bu. Renang, ya. Semoga nanti setelah pandemi ekstrakurikulernya berjalan ya. Yeay. Belum mendaftarkan ekstra, biasanya kalian juga diminta untuk melengkapi data diri seperti daftar riwayat hidup itu ya. Nah, contoh daftar riwayat hidup yang sudah kalian isi tadi contohnya seperti ini hasilnya. Kemudian nanti tugas kalian setelah ini adalah melengkapi LKPD yang Ibu kirim di WA Group. Kemudian mengerjakan soal evaluasi di link Google Form. Nanti Ibu kirim di WA Group ya, link Google Form-nya. Jangan lupa mengisi. Jadi nanti link Google Form-nya ada dua, tadi absensi sama evaluasi. Yang atas tadi tentang absensi, yang bawah nanti evaluasi. Nanti kalian kerjakan evaluasinya. Nah, itu tugas hari ini ya. Ini mungkin ada yang ditanyakan lagi Nak tentang materi hari ini? Enggak. Sudah jelas semuanya? Nah, itu pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita refleksi dulu. Mas Naufal, apa yang kita pelajari hari ini apa saja Mas Naufal? Mas Naufal? Kita belajar apa saja hari ini? Tentang apa? Ayo Mas Naufal. Mas Zaki, apa tadi Mas Zaki? Daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup. Apalagi? Mas Rahim. Sifat magnet. Iya, anak-anak hebat. Sifat-sifat magnet, kutub magnet. Saya ulangi lagi, sifat magnet tadi ada berapa? 5. Iya, benar sekali. Yang pertama, magnet Mempunyai dua kutub. Kutub apa dan apa tadi? Kutub utara dan selatan. Iya, benar sekali. Kutub utara dan selatan. Sifat yang kedua, dapat menarik benda magnetis. Tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet ya. Hanya benda yang terbuat dari logam. Sifat yang ketiga. Iya, pintar sekali. Sifat yang ketiga, mempunyai medan magnet. Semakin jauh dari magnet, berarti gaya tariknya juga semakin kecil. Semakin dekat, gaya tariknya semakin besar. Sifat yang keempat, kutub tadi, kutub yang senama bila didekatkan akan Tolak menolak. Iya, pintar sekali anak-anak hebat. Kutub senama itu bila didekatkan akan tolak menolak. Kalau kutub yang tidak senama bila didekatkan akan tarik menarik. Kemudian sifat yang kelima, sifat kemagnetan itu akan hilang apabila diapakan tadi magnetnya? Dipukul. Terus Aluri listrik. dialiri arus listrik searah sama satu lagi dibakar. Ya, sifat kemagnetan itu akan hilang bila dipukul, dibakar, dan dialiri arus listrik searah. Nah, itu tentang sifat-sifat magnet. Kalau tentang daftar riwayat hidup tadi isinya tentang apa saja?
Nama. Selain nama apa? Tempat, tanggal lahir. Apa lagi tadi? Alamat kode pos. Alamat, kelamin. Kode pos, jenis kelamin. Iya, pintar sekali. Nah, nanti kalian belajar mengisi daftar riwayat hidup. Dan tugas kalian hari ini melakukan percobaan, kemudian membuat laporannya, kemudian dikirim ke ibu, serta membuat daftar riwayat hidup. Jangan lupa dikirim ke ibu ya hasilnya ya. Ya, Bu. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, Nak. Oh ya, jangan lupa kalian juga mengerjakan evaluasi. Jadi Google Form-nya tadi ada 2, ada presensi dan evaluasi. Evaluasi. Nah, apakah ada yang ditanyakan lagi tentang materi hari ini? Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak. Udah jelas, Nak? Sudah. Udah. Dah. Percobaan jelas ya langkah-langkahnya yang Ibu jelaskan tadi sudah jelas? Sudah. Nah. Alhamdulillah, nanti dikerjakan, kemudian laporannya dikirim ke Ibu ya. Harus jaga kesehatan. Jangan lupa 3M-nya. Apa tadi? Memakai masker. Masker. Mencuci tangan. Lalu jangan Terus menjaga jarak. Iya, pintar sekali. Kalian harus tetap semangat belajarnya ya, apalagi ini mau penilaian akhir semester 1. Harus jaga kesehatan dan jaga kondisi, jangan sampai sakit. Jangan lupa selalu semangat untuk belajar ya. Belum diakhiri, kita berdoa dulu. Yo, Mas Yaki dipimpin berdoa, Mas Yaki. Doa penutup. Sebelum mengakhiri Zoom ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Mas Yaki. Nah, sekian dulu ya pembelajaran dari Ibu hari ini. Besok sudah mulai pas, jadi jangan lupa jaga kesehatan. Tetap semangat belajar meskipun kelasnya dari rumah ya. Semoga wabah corona ini segera berakhir dan kita segera bertemu ya anak-anak. Pengen sekolah enggak? Pengen. Iya, Bu Guru juga pengen ketemu kalian. Nah, sekian dulu pembelajaran hari ini. Kalau masih ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di WA Group. Kalau ada salah-salah kata dari Ibu, mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Waalaikumsalam.